Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milian Devi Lesti, NPM 18 16 04 10 37, kelas reguler A, jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Jadi di video ini saya akan membahas yaitu tentang metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, kemudian menggunakan teori yang sudah ada sebagai bahan pendukung, dan menghasilkan suatu teori. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif yang pertama ada to describe and explore atau untuk menggambarkan dan mengungkapkan. Yang kedua ada to describe and explain untuk menggambarkan dan menjelaskan. Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini yaitu untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Yang selanjutnya yaitu ada desain penelitian kualitatif. Kebanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang penelitian kualitatif ini berfokus pada topik-topik yang bersifat analitis, mengajukan pertanyaan bagaimana dan mengapa dari fenomena-fenomena. Kemudian diikuti secara lebih terurai dengan pertanyaan siapa, apa, di mana, dan kapan. Lalu ada tahapan penelitian metode kualitatif. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama ada strategi. Nah, dengan strategi ini, maka kita dapat menentukan masalah penelitian bisa dikaji dengan strategi apa. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, ataupun catatan lapangan. Nah, kemudian sampai kapan sih pengumpulan data ini dapat dilakukan? Jadi, pengumpulan data ini dapat dilakukan sampai data kita jenuh, atau yang artinya data jenuh itu merupakan data yang tidak menghasilkan informasi yang baru. Yang ketiga yaitu ada keabsahan data. Nah, keabsahan data ini untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk membuktikan valid atau tidaknya suatu data, yaitu dengan triangulasi. Jenis-jenis triangulasi yang pertama ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber fungsinya yaitu untuk membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Yang kedua yaitu ada triangulasi waktu. Triangulasi waktu ini digunakan untuk mengecek derajat kepercayaan dari suatu informasi pada waktu yang berbeda. Jenis triangulasi selanjutnya yaitu ada triangulasi teori. Triangulasi teori ini untuk membandingkan teori yang kita gunakan dengan teori yang lainnya. Kemudian ada triangulasi peneliti, yaitu menggunakan lebih dari satu peneliti yang melakukan observasi atau wawancara. Dan yang terakhir yaitu ada triangulasi metode. Triangulasi metode ini menggunakan lebih dari satu teknik data. Poin yang keempat yaitu ada analisis data. Jadi, analisis data kualitatif ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data secara berlangsung. Artinya, kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan selama dan sesudah proses pengumpulan data. Ada 3 tahapan dalam analisis data. Yang pertama yaitu ada reduksi data. Reduksi data ini artinya kita merangkum atau memilih hal-hal pokoknya saja. Yang kedua yaitu ada paparan data. Paparan data ini artinya kita dapat memaparkan data atau mendeskripsikan data yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ada 5 langkah proses pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi peserta dan lapangan. Yang kedua, kita dapatkan akses ke informan dan lapangan. Yang ketiga, kita dapat menentukan jenis informasi apa yang akan menjawab pertanyaan penelitian kita. Yang keempat, kita dapat merancang protokol atau instrumen untuk mengumpulkan dan merekam informasi. Dan yang kelima, yaitu mengelola pengumpulan data. Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi atau wawancara. Yang pertama, kita dapat memberitahu peserta tentang tujuan penelitian kita. Yang kedua, yaitu dengan menghindari praktik yang menipu. Yang ketiga, membagikan peran kita sebagai peneliti. Yang keempat, kita dapat menghormati lokasi penelitian. Yang kelima, memberi kembali atau timbal balik. Yang keenam, menggunakan praktik wawancara etis. Dan yang ketujuh, dengan menjaga kerahasiaan. Sekian penjelasan materi metode penelitian kualitatif dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.